banyak negara yang hilang karena korupsi. Termasuk Ottoman, begitu besar, hilang dia. Gitu. Nah, Pak Akbar bisa lihat begitu baca koran, yang halaman pertama yang kita lihat, korupsi sekian miliar. Iya kan? Nah, tapi oke. Terlepas dari itu begini. Korupsi sudah mulai begitu kita selesai merdeka, begitu kita selesai mempertahankan kemerdekaan tahun 49. Tahun 50-an sudah mulai korupsi. Oh. Iya. Ada peristiwa Ruslan Abdul Ghani, ada peristiwa Menteri Agama tertentu, saya nggak sebutkan. Tapi itu sudah terjadi. Bahkan, dan ini ada dalam salah satu buku yang ditulis oleh mantan Menteri Agama, berangkat dari pesantren. Di situ terlihat bahwa persoalan korupsi sudah menjadi persoalan antara pemerintah ketika itu. Bahkan ada seorang perwira yang melakukan hal yang memprotes situasi yang sedang terjadi dalam pengertian korupsi kepada presiden. Dan dia melakukan beberapa hal. Tapi ketika itu Bung Karno mau ke Jepang. Terus dia panggil perwira itu. Kau diam dulu. Nanti kalau aku pulang, baru kita akan bicarakan itu. Nah, dalam kerangka ini, maka kemudian Nasution diberi tugas membentuk diberi sebuah wewenang untuk melakukan hal yang berkaitan dengan mengatasi korupsi ini dengan nama Paran. Jadi ada dulu istilah Paran. Apa istilah maksudnya itu adalah, intinya adalah Nasution diberi kekuasaan untuk mengusut kasus korupsi, ya baik yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat maupun di lingkungan umum. Itu terjadi. Jadi apa artinya? Korupsi udah mulai sejak kita awal merdeka. Bahkan pada tahun kelima sejak kita merdeka. Ketika proses mempersiapkan konferensi meja bundar, itu ada seorang yang ketangkap oleh Nasution. Dan orang itu orang dekatnya Bung Karno. Oke. Iya. Nah, jadi artinya apa? Ruslan Abdul Ghani. Iya. Ketika itu, Ya. Ruslan Abdul Ghani. Tapi akhirnya dilepaskan oleh karena dia harus ke PBB untuk urusan macam-macam. Itu. Nah, jadi kalau mau Anda bertanya pada saya sejak kapan, ya sejak tahun 50-an korupsi itu sudah ada. Dan salah satu faktor sebenarnya kejatuhan daripada Bung Karno bukan hanya karena faktor politik saja, juga karena kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Coba Anda bayangkan, ketika Soeharto menerima jabatannya sebagai presiden dari Soekarno, negeri ini kan negeri bangkrut. Iya kan? Potong uang, sanering, dari 1.000 menjadi Rp1. Itu tahun 66. Ya. Nah, ini bukan hanya karena permainan politik, tapi ini juga adalah disebabkan oleh karena salah urus dalam bidang ekonomi, termasuk korupsi. Sampai di situ dulu Pak Anhar. Saya tertarik untuk mengulik pada bagian awal bagaimana bangsa ini lahir. Dilahirkan oleh orang-orang yang menyerahkan diri dan pikiran untuk melahirkan Indonesia. Ada Soekarno, ada Bung Hatta, ada Syahrir, ya kan, segala macam gitu ya. Orang-orang yang bersekolah,
memacu diri untuk memikirkan negerinya dan harus menerima risiko-risiko Iya. di penjara misalnya. Iya. Oke. Tetapi tidak butuh waktu lama sejak berdiri dan dalam posisi negara yang belum punya apa-apa alias miskin, tapi korupsi sudah terjadi. Iya. Yang menarik tadi yang Bapak sampaikan itu adalah sudah mulai terjadi apalagi semacam patronize kekuasaan di mana kemudian Soekarno Iya. minta kepada Nasution agar kemudian tanda petik tidak memproses seorang yang dianggap penting bagi negara yang juga adalah kebetulan teman dekatnya Bung Karno pada saat itu. Iya. Seperti itu. Dalam hal ini adalah Ruslan Abdul-Ghani. Pada bagian ini saya ingin mengquote sebuah kesimpulan awal bahwa ternyata bahkan sejak itu sudah mulai terjadi kroni barangkali ya. Iya. Kalau kita mau mengatakan ada seperti itu. pertemanan. Hal yang kemudian ternyata semakin membesar sekarang. Sampai pada bagian itu dulu, Prof. Pertanyaan berikutnya begini. Dulu itu perilaku korup itu dan atau rencana-rencana jahat bernama korupsi itu diinisiasi. Terlalu besar istilah inisiasi Iya, itu ya. tidak apa-apa. Dilakukan oleh personal orang per orang atau kelembagaan bernama partai politiknya. Itu tidak mudah untuk memberikannya, tetapi saya mempunyai fakta tertentu bahwa sebenarnya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu itu lebih banyak personlik. Karena apa? Partai kita ketika itu masih dipimpin oleh orang-orang, sebagian besar masih dipimpin oleh orang-orang yang punya nilai moral tertentu, dalam arti kata dia terdidik sekaligus tercerahkan. Okay. Ya. Ambil misalnya orang seperti Natsir, orang seperti Sahrir, ya, dan yang lain-lain. Mereka tidak. Mereka menyadari betul bahwa negeri ini adalah negeri yang harus dibangun, tidak sekedar melepaskan diri dari penjajahan, tetapi ini adalah negeri yang harus dibangun sebagaimana yang kita kehendaki bersama, seluruh warganya akan menjadi menikmati kemerdekaan itu.